Bab ke-11. Darius bangun keesokan paginya lebih awal dari teman sekamarnya. Seperti yang dia duga, mereka memang pergi ke klub dan kembali larut malam. Itu bahkan bukan bagian terburuknya. Mereka tidak hanya pulang terlambat, tetapi mereka juga pulang dalam keadaan mabuk. Mereka mungkin tidak ada kuliah hari ini, itulah sebabnya mereka bisa tidur sesantai ini. Darius mandi dan mengenakan pakaian dan sepatu barunya. Dia sekarang terlihat sangat berbeda dari masa lalunya ketika dia menghadiri kelas. Dia melirik teman sekamarnya sekali lagi sebelum menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Darius belum memiliki mobil, ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju tempat perkuliahannya. Saat ia berjalan menuju tempatnya, beberapa mobil mahal melewatinya termasuk Ferrari, Audi, Mercedes dan beberapa sedan ramping. Darius tidak menghiraukan mereka. Dia sekarang memiliki 2 mobil super miliknya sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Bruce mengantarkannya, lalu dia melakukannya mengemudi ke kelas dengan mobil mahal juga. Pikiran Darius segera beralih dari pikiran tentang mobil. Ada banyak hal yang harus dia lakukan dan dia hanya melakukan sedikit. Mengganti lemari pakaiannya hanyalah satu dari beberapa hal yang perlu dia lakukan. Dia masih perlu mendapatkan apartemen baru. Sudah waktunya dia keluar dari asrama. Sekarang dia punya uang, dia membutuhkan tempat tinggal yang lebih baik. Dia juga ingat apa yang kakeknya katakan padanya. Dia sekarang menjadi kepala konsorsium REIT. Ada banyak bisnis di bawah konsorsium yang tidak bisa dia tangani sendiri sehingga dia perlu mendapatkan asisten secepatnya. Dia memutuskan untuk meluangkan waktu mengunjungi bisnisnya untuk melihat kinerjanya. Setelah berjalan beberapa saat, Darius sampai di tempat perkuliahannya. Namun, sambutan yang diterimanya jauh dari kata ideal. Meski sepertinya sudah berbulan-bulan putusnya hubungan antara dirinya dan Sarah terjadi karena kejadian yang telah berlalu, nyatanya tak sampai seminggu. Oleh karena itu, detail kejadian tersebut masih segar dalam ingatan mereka. Begitu Darius terlihat, berbagai siswa mulai bergosip tentang dia. Mereka masih mengingat dengan jelas pertengkarannya dengan David. "Hei, lihat! Ini Darius lagi! Lihat saja dia! Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Aku tidak percaya padanya. Dari semua orang yang bisa dia tuju, dia mengejar Sarah. Dia sangat delusi." Orang-orang yang bergosip tentang Darius semuanya berbicara dengan suara yang terdengar seolah-olah mereka ingin Darius mendengarnya, sehingga dia bisa mendengarnya dengan jelas. Darius tidak mempedulikan mereka. Andai saja mereka tahu berapa banyak uang yang ada di rekening banknya. Jika mereka melakukannya, maka dia yakin mereka tidak akan mengoceh sekarang. Sebelum Darius melanjutkan berjalan, sebuah mobil sport yang familiar memasuki lapangan. Semua orang langsung mengenali Porsche itu sebagai milik salah satu orang terkaya di kampus. Darius mengerutkan kening saat melihat mobil sport yang familiar itu. Dari pertemuannya dengan David Leslie, dapat dikatakan bahwa dia membencinya. Di tengah cium 4N mereka, Sarah bertatapan dengan Darius dan Darius bersumpah bisa melihat seringai di sudut bibirnya. Darius seketika merasakan jantungnya berdegup kencang. Jelas sekali apa yang dia maksud dengan seringai itu. Dia melakukannya dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Darius memalingkan wajahnya dari mereka, tapi hatinya sangat sakit. Meski Sarah bukan lagi pacarnya, dia telah mencintainya dengan sepenuh hati. Ia tak mau mengakuinya, namun melihat mereka berdua bersama membuatnya sangat terluka. Dia berjalan ke kelas dan mengambil tempat duduknya, mengabaikan gosip tentang dirinya. Lagi pula itu semua hanyalah gosip, dan pasti akan mereda ketika waktunya tepat. Ruang kuliah akhirnya menjadi penuh setelah beberapa saat. Perkuliahan dimulai segera setelah dosen masuk. Darius memusatkan perhatian pada pelajaran seperti biasa, menghalangi pikiran apapun tentang Sarah dan pengkhianatannya, dan dalam sekejap, 1 jam telah berlalu. Ceramahnya berakhir agak cepat. Darius dan murid-murid lainnya hendak pergi, namun sang dosen menyela dan menghentikan langkah mereka. "Aku berasumsi semua orang tahu tentang pesta amal kita berikutnya, kan?"
Profesor itu bertanya. Ketika Darius mendengar tentang pesta amal itu, dia merengut. Sejak dia mendaftar di universitas ini, dia tidak memiliki pengalaman baik dengan pesta amal tersebut. Sesuai dengan nama acaranya, pesta amal tersebut berfungsi sebagai pesta sekaligus penggalangan dana. Atas nama filantropi, banyak mahasiswa kaya memanfaatkan ini sebagai sarana untuk memamerkan uang mereka. Darius tidak dapat menghadiri acara tersebut karena keadaan keuangannya. Dia tidak memiliki setelan jas yang berkualitas, dan dia tidak punya uang untuk disumbangkan untuk alasan amal. Bagaimana dia bisa menyumbangkan apa yang tidak dia miliki untuk amal padahal dia bahkan tidak mampu menafkahi dirinya sendiri? Karena keputusan yang dibuat oleh para petinggi, pesta amal tahun ini akan sedikit berbeda, kata dosen itu. Semua orang mulai berbicara begitu mereka mendengarnya. Karena semua orang sadar bahwa pesta amal selalu dilakukan dengan cara yang sama, mereka semua tertarik untuk mempelajari perubahan baru pada metode tradisional. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian untuk hal ini karena aku yakin kalian semua penasaran dengan hal ini. Profesor itu berkata ketika dia memperhatikan tatapan murid-muridnya yang sungguh-sungguh dan penuh rasa ingin tahu. Pesta amal tahun ini akan menjadi acara gabungan dengan Kingston University, Lakewood University, dan Evergreen University. Gala amal tersebut merupakan acara gabungan dengan Kingston, Lakewood, dan Evergreen University. Semua orang tersentak kaget ketika mendengar pengumuman dari profesor. Ketiga universitas yang berkolaborasi dalam acara tersebut, semuanya merupakan universitas terkemuka di daerahnya masing-masing. Mereka semua memiliki mahasiswa terbaik yang kuliah di universitasnya, dan tentu saja sebagian besar mahasiswa di sana berasal dari latar belakang kaya. Darius merengut dalam-dalam ketika mendengar berita ini. Dia bahkan belum melupakan kejadian yang terjadi pada pesta terakhir yang dia hadiri. Dia bahkan tidak ingin mengingat malam mengerikan yang dialaminya sama sekali. Dia tidak ingin pergi, tapi teman sekamarnya memaksanya pergi dan Rad bahkan meminjamkan salah satu jasnya. Setelah mendapat banyak dorongan, dia memutuskan untuk pergi. Seperti yang dia duga, dia diejek dan dipermalukan oleh semua orang ketika dia diminta untuk menyumbangkan $200 ke kumpulan uang agar panti asuhan dapat mengumpulkan uang untuk membeli alat bantu dengar bagi anak-anak tunarungu. Darius ingin membantu, dia sangat ingin. Tapi dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia bahkan tidak makan makanan yang harganya lebih dari $20, namun dia diejek karena diminta memberikan sejumlah uang yang 10 kali lipat dari makanan makannya. Itu tahun lalu. Kini bukan hanya satu universitas saja, melainkan 3 universitas yang menjadi tuan rumah pesta ini. Darius menghela nafas jengkel. Tidak masalah. Meskipun dia sekarang kaya, dia tidak bisa melupakan rasa malunya karena lebih dari 5.000 siswa menertawakannya. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah saja dan tidak menghadiri pesta. Itu bahkan menjadi alasan baginya untuk mendapatkan apartemen sendiri. Jika dia tetap tinggal di asrama, teman sekamarnya mungkin akan memaksanya pergi ke pesta lagi. Juga, kami memutuskan untuk menambahkan sedikit sentuhan pada gala tersebut. Profesor itu berkata dengan nakal, kembali menarik perhatian para siswa. Siswa atau kelompok yang menyumbangkan uang atau barang berharga paling banyak kepada organisasi amal akan diberikan cuti 1 minggu dari sekolah. Profesor itu menyatakan. Apa? Cuti sekolah selama 1 minggu? Benar-benar? Profesor, apakah Anda serius? Pernyataannya menuai banyak reaksi dari murid-muridnya. Cuti 1 minggu sangat menarik dan memikat bagi para siswa. Darius sendiri tidak dikecualikan. Dia sangat tergoda dengan gagasan itu. Dia punya banyak proyek dan hal yang perlu dia lakukan. Cuti 1 minggu akan memberinya banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. Namun, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia akan menyelesaikannya dengan sedikit waktu yang dia miliki. Tanggal galanya telah ditetapkan selama 2 minggu dari sekarang. Tempat galanya akan diumumkan di situs sekolah. Itu saja. Semoga hari kalian menyenangkan.
kata profesor sebelum keluar dari ruang kuliah. Segera dia pergi, semua orang di aula mulai berdiskusi dengan keras tentang pesta yang akan datang. Para wanita sudah mulai membuat rencana untuk membeli beberapa gaun mewah di Chanel dan Prada, parfum mahal, serta berbagai perhiasan dan aksesoris. Darius berdiri dengan tenang dan keluar dari aula, meninggalkan teman-teman sekelasnya yang berdiskusi dengan berisik. Dia melihat jadwal di ponselnya dan melihat bahwa dia masih memiliki 2 kelas lagi sebelum hari itu berakhir. Sebagai seseorang dengan catatan kehadiran yang sempurna, tidak mungkin Darius membolos untuk pergi mencari apartemen baru. Masih ada waktu 30 menit sebelum kelas berikutnya dimulai, dan Darius teringat bahwa dia belum sarapan. Dia berpikir untuk pergi ke Sky Garden Hotel untuk makan, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Jaraknya terlalu jauh dari sekolahnya, dan dia pasti akan datang terlambat ke sisa perkuliahan atau akhirnya melewatkan perkuliahan sama sekali. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk makan di restoran terdekat dengan ruang kuliahnya. Dia berjalan cepat menuju ke arah restoran. Ia tidak mau mengambil risiko terlambat dan ditanyai dosen. Setelah 10 menit berjalan, Darius sampai di restoran tersebut. Hanya tersisa 20 menit baginya untuk makan dan berangkat ke kelasnya agar tiba di sana tepat waktu. Dia segera memesan makanannya yang harganya lebih dari $600. Dia memilih meja yang paling dekat dengan pintu keluar dan duduk untuk makan. Hanya butuh 5 menit untuk menghabiskan seluruh makanannya, dan menghitung beberapa menit yang dia gunakan untuk membeli dan membayar makanannya selama 8 menit sudah berlalu, hanya menyisakan 12 menit saja. Setelah selesai makan, dia mengambil sebotol air di atas meja untuk dibawa meninggalkan restoran. Karena tergesa-gesa, dia tidak melihat seseorang memasuki restoran pada saat dia pergi, membuat keduanya saling bertabrakan. Botol air di tangannya tergelincir hingga isinya tumpah ke pakaian orang tersebut. Darius memperhatikan orang itu setelah mendengar teriakan kaget. Ketika dia bisa melihat dengan jelas pakaian orang itu, dia menjerit kecil. Pemakainya mengenakan celana jeans biru, kemeja putih, dan sepatu kets putih. Pakaian putih itu kini seluruhnya tembus pandang karena air membuatnya lembab. Darius tidak berteriak, itu karena orang yang mengenakan kemeja putih itu adalah seorang wanita. Untuk memastikan dia tidak salah mengira, Darius melirik lagi ke area dadanya. Darius dapat melihat dengan jelas sesuatu dari kemeja putihnya yang telah berubah menjadi transparan. Wanita itu tidak memakai bra. Dia tidak memakai bra karena payut empatrannya yang besar dan kenyal, dan itu bisa dimengerti. Tuan yang manis, ya Tuhan, aku benar-benar minta maaf. Darius mengungkapkan penyesalannya dengan nada cemas. Dia meraih payudara besar wanita itu tanpa persetujuannya karena dia merasa menyesal telah menumpahkan air ke pakaiannya dan mencoba membersihkan pakaiannya yang basah. Namun, alih-alih ucapan terima kasih yang diharapkan Darius dari wanita itu, yang didapatnya hanyalah 2 tamparan panas sebagai balasannya. Kamu mesum! Darius memegangi pipinya dengan tangan kanannya. Dia memandang wanita yang menamparnya dan akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Cantik bahkan bukan kata yang tepat untuk menggambarkan dirinya. Dia memiliki rambut merah panjang berkilau yang berwarna merah tua dan memiliki kilau yang indah. Matanya memiliki warna biru yang menakjubkan, dan bibirnya memiliki warna merah jambu yang menakjubkan. Kata-kata bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa menakjubkan penampilannya. Wajahnya sempurna dan bebas dari segala cacat. Dia tidak setinggi Darius, tapi dia tetap tinggi. Dia sangat tinggi untuk seorang wanita dengan tinggi sekitar 185 cm. Darius mengalihkan pandangannya ke kemeja tembus pandangnya, melirik besar, dan kuncup merah muda yang terlihat olehnya. Darius hanya perlu melihatnya sekali saja untuk menyadari bahwa dia lebih menarik daripada mantan pacarnya. Dia berada satu kepala dan bahu di atas Sarah dengan tubuh jam pasir dan kulit putih. Darius akhirnya mengalihkan perhatiannya ke wajahnya, tapi yang bisa dilihatnya hanyalah mata marah wanita itu. Sudah selesai menatapku?
Wanita itu bertanya dengan sangat arogan. Sebelum Darius sempat menjawab pertanyaannya, 2 tamparan panas kembali mendarat di pipinya yang tidak tertutup. "Kamu menjijikkan!" Wanita itu berbicara, suaranya terdengar meremehkan. Dia tidak percaya keberuntungannya. Dia bergegas ke sini untuk makan cepat sebelum pergi ke kelasnya, tetapi dia akhirnya bertabrakan dengan orang asing. Alih-alih meminta maaf padanya, dia malah secara terang-terangan dan tanpa malu meraih payudaranya dan memijatnya di depan umum. Bukankah itu pelecehan seksual? Seolah-olah itu belum cukup, bahkan setelah dia menamparnya karena sikapnya yang tidak pantas, dia masih meliriknya dengan bejat, tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Adakah yang bisa lebih menjijikkan lagi? Sepanjang hidupnya, dia belum pernah menyaksikan orang mesum yang menjijikkan dan menjijikkan. Darius sebaliknya merasa sangat bersalah. Dia hanya mengagumi betapa cantiknya dia, namun yang dia dapatkan hanyalah 2 tamparan keras di wajahnya dan dicap mesum. "Dasar bajingan mesum yang menjijikkan! Beraninya kamu meletakkan tanganmu di dada seorang wanita? Dan di tempat umum? Apa kamu tidak malu?" Wanita itu meludah dengan marah ke arah Darius. Suaranya yang nyaring menarik perhatian beberapa pengunjung, dan tak lama kemudian kerumunan kecil terbentuk di sekitar keduanya. "Hei, bukankah itu Pearl Chamberlain?" Seseorang di antara kerumunan itu bergumam. "Kamu benar. Itu adalah Pearl Chamberlain," jawab orang lain. "Wah, aku tidak menyangka bisa melihat peringkat 3 keindahan kampus di sini. Ini sungguh mengejutkan." "Iya, aku juga. Tapi kenapa dia terlihat marah? Dan siapa pria di sampingnya itu? Aku tidak begitu tahu, tapi dia terlihat sangat familiar. Apa kamu yakin?" "Ya, aku yakin aku pernah melihat wajahnya di suatu tempat. Aku hanya tidak ingat di mana." "Ya, berpikirlah lebih keras. Menurutku dia pasti benar-benar berada di bawah kendali Pearl. Aku belum pernah melihatnya semarah itu sebelumnya." "Oh, aku kenal dia sekarang." "Benar-benar?" "Ya, namanya Darius Reed. Dia mahasiswa jurusan manajemen bisnis. Dia menjadi viral di Gulf beberapa hari yang lalu. Sial, bagaimana aku bisa melupakannya? Alur? Apa yang dia lakukan? Kamu tidak tahu apa-apa kan? Kamu bahkan menghabiskan waktu luangmu untuk apa? Katakan saja padaku, kawan." "Ya, dia digosipkan menjalin hubungan dengan Sarah Jane, si cantik peringkat 5 di kampus, tapi semua orang mengira itu bohong." "Mengapa?" "Ya, salah satunya dia sangat miskin, dan 2 Sarah Jane sudah menjalin hubungan dengan David Leslie." "Yang kamu maksud dengan David Leslie adalah David Leslie?" "Ya, itu David Leslie." Percakapan keduanya tidak dilakukan secara diam-diam, dan tak lama kemudian semua orang mengetahui kejadian yang terjadi beberapa hari lalu. Begitu mereka melakukannya, cara mereka memandang Darius berubah. Mereka tidak dapat mempercayai keberanian petani terkenal itu. Bahkan setelah berbohong tentang menjalin hubungan dengan kecantikan peringkat 5, petani ini sebenarnya sudah berani mengaturnya memperhatikan kecantikan peringkat 3 di sekolah. "Wow, aku tidak percaya keberaniannya. Dia benar-benar berani mengejar mutiara. Apa dia tidak tahu perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi? Ya, dia memang berani." Pearl, wanita yang ditemui Darius, adalah wanita tercantik peringkat ketiga di seluruh Universitas Kingston. Seperti banyak mahasiswa lain di Kingston University, Pearl berasal dari keluarga yang sangat kaya. Oleh karena itu dia tidak kekurangan apapun. Keluarganya, keluarga Chamberlain, adalah keluarga yang sangat terkemuka di distrik mereka. Selain berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya, Pearl juga cerdas. Dia adalah contoh sempurna kecantikan dengan otak. Pearl menatap penganiayanya dan menatapnya dengan mata menyala-nyala. Dia melihat sekeliling dan melihat kerumunan sudah berkumpul. Meskipun dia ingin mengutuk Darius, dia sangat membenci orang banyak. Mereka ahli dalam mengambil sesuatu di luar proporsinya dan menghiasi acara agar sesuai dengan selera mereka. Dia memelototi Darius,
memasukkan wajahnya ke dalam pikirannya sebelum berbicara. Asal tahu saja, ini belum berakhir. Pearl berseru dengan marah kepada Darius sebelum berbalik dan melangkah pergi dengan marah, meninggalkan Darius berdiri sendirian di restoran sambil memegangi pipinya. Darius menghela nafas, mengabaikan ocehan orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik untuk pergi karena melihat gadis itu sudah pergi, tapi melihat sekilas sesuatu yang berkilau di lantai. Dia mengambilnya. Dia segera mengenali bahwa itu pasti milik wanita yang dia temui. Jadi, jika dia mengembalikannya, akibatnya, dia mungkin bisa melepaskan gagasan bahwa dia mesum dan mengembangkan perspektif baru tentang dia. Darius segera meninggalkan restoran dan berlari keluar, berharap bisa melihatnya sekilas. Bab ke-12. Namun Darius datang terlambat. Dia hanya melihat sekilas rambut merahnya yang menghilang ke dalam Chevrolet Corvette V8 yang mahal. Kendaraan ramping itu keluar dari tempat parkir dan melaju pergi. Darius menghela nafas. Dia memutuskan untuk menyimpan gelang itu bersamanya sampai dia bisa memberikannya padanya. Dia memeriksa waktu teleponnya dan memperhatikan bahwa dia hanya punya waktu beberapa menit sebelum kuliahnya dimulai. Dia kemudian berbalik dan berjalan cepat menuju ruang kuliahnya. Darius akhirnya bisa sampai ke kelas setelah beberapa menit berjalan cepat. Untung saja dosennya belum masuk kelas yang berarti dia belum terlambat. Darius mengambil tempat duduknya dan menunggu dosen datang. Semenit kemudian, dosen datang dan perkuliahan dimulai. Tidak ada sesuatu yang aneh dalam ceramah tersebut. Setelah 1 jam, kuliah berakhir dan semua orang mulai meninggalkan ruang kuliah. Saat Darius berdiri untuk pergi, dia mendengar beberapa gosip beredar tentang dirinya dan pertemuannya dengan Pearl Chamberlain. Darius menghela nafas. Berita benar-benar menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu 1 jam, insiden kecil dengan Pearl telah menyebar ke seluruh departemen manajemen bisnis. Tak hanya itu, cara sebagian besar teman sekelasnya, terutama yang perempuan, memandangnya pun berubah. Sebelumnya dia menyadari bahwa beberapa wanita di kelasnya menatapnya dengan rasa kasihan. Tapi sekarang hanya rasa jijik dan rasa jijik yang terlihat dalam tatapan mereka. Dasar mesum! Dan tak disangka dia ada di sini berparade sebagai jiwa yang menyedihkan. Maksudku, apakah dia tidak punya rasa malu? Secara terang-terangan memegang dada seorang wanita di depan umum. Aku kira meskipun dia miskin, dia tetap punya harga diri dan harga diri. Tapi sekarang tampaknya aku salah besar. Aku malah malu satu kelas dengannya. Lihatlah pakaiannya. Siapa yang tahu hal keji apa yang mungkin dia lakukan hingga mengganti pakaiannya? Darius dengan jelas mendengar semua ucapan sinis mereka, namun tidak menghiraukannya. Namun dia tidak mempedulikan mereka. Bahkan ketika dia miskin dia tidak pernah meminta atau membutuhkan belas kasihan mereka. Mereka tidak pernah memberikan bantuan kepadanya ketika dia miskin, jadi mengapa dia harus peduli dengan rasa kasihan palsu mereka? Apalagi sekarang dia adalah kepala konsorsium REIT. Dicap sebagai orang cabul oleh orang-orang tidak penting seperti itu tidak berdampak apapun padanya, sehingga dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dia baru saja keluar dari ruang kuliah, meninggalkan mereka dalam pikiran mereka. Ketika Darius memeriksa jam di ponselnya, dia melihat sudah terlambat baginya untuk mencari apartemen baru hari ini. Dia memeriksa jadwalnya dan melihat bahwa dia ada waktu luang besok, jadi dia memutuskan untuk mencari jadwal baru besok. Dia sudah lelah dengan kejadian hari itu, jadi dia memutuskan untuk tidak berjalan kembali ke asramanya. Dia malah naik taksi transportasi sekolah kembali ke asramanya. Ketika dia sampai di asrama, dia melihat asrama itu kosong lagi. Teman sekamarnya mungkin bangun terlambat dan sekarang mengambil kelas tata rias untuk mengikuti kuliah yang mereka lewatkan. Dia memeriksa waktu lagi dan melihat bahwa sudah jam 6 sore. Setelah mandi dan mengganti pakaiannya, dia berbaring di tempat tidurnya dengan kelelahan. Dia menonton beberapa video di berbagai aplikasi media sosial untuk menghilangkan kebosanannya. Saat dia hendak tertidur, sebuah notifikasi muncul di layarnya.
bergabunglah dengan Alice di streaming langsungnya di Groove. Dia membutuhkan dukungan Anda. Alice? Darius tahu siapa Alice. Alice adalah teman sekamar Sarah. Dia sudah sering melihat mereka bersama ketika dia masih berkencan dengan Sarah. Meskipun dia jarang berbicara dengannya, beberapa kali dia melakukannya, Alice meninggalkan kesan yang sangat baik padanya. Alice adalah satu dari sedikit orang yang tidak menghakiminya karena kemiskinannya. Alice tidak secantik Sarah, tapi dia sendiri sangat cantik. Meskipun dia bukan bagian dari 10 wanita tercantik di kampus, dia tetap masuk dalam 20 besar. Dia juga tahu bahwa dia adalah seorang streamer. Di waktu luangnya, dia membuat beberapa streaming tentang berbagai hal, sehingga dia menjadi sosok terkenal di sekolah. Banyak pria yang mengajaknya berkencan beberapa kali, tetapi dia menolaknya karena alasan yang paling dia ketahui. Darius memutuskan untuk mengikuti siaran langsung. Dia mengklik tombol gabung di layarnya dan langsung dialihkan ke saluran arus utama. Halo semuanya, ini streamer favoritmu lagi di sini. Beberapa pengikut Alice mulai mendengarkannya segera setelah dia memulai streaming langsungnya. Jumlah penonton meningkat dari menjadi 5.000 hanya dalam beberapa menit, dan semakin banyak orang yang terus bermunculan. Darius mengamati aliran chat dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Itu adalah salah satu streaming santai Alice di mana dia berbicara tentang apa yang dia makan untuk sarapan, bagaimana harinya, dan topik tidak menarik lainnya kepada pemirsanya. Dia hendak keluar dari siaran langsung ketika Alice membuat pengumuman mengejutkan, mendorongnya untuk tetap tinggal. Untuk menjadikan streaming hari ini spesial, saya memutuskan untuk memperkenalkan tamu kejutan kepada kalian semua. Alice mengumumkan dengan riang. Hadirin sekalian, aku persembahkan untuk kalian, satu-satunya Sarah Jane. Darius memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia mendengar pengumuman Alice. Dia tahu bahwa Alice dan Sarah adalah teman dekat, tetapi dia tidak menyangka Alice akan mengundang Sarah ke siaran langsungnya. Karena pengumuman Alice yang tiba-tiba, Darius memutuskan untuk terus menonton streaming tersebut. Dia ingin tahu kenapa Alice tiba-tiba mengundang Sarah untuk bergabung dengan streamnya. Beberapa detik setelah Alice membuat pengumuman, pemirsanya mulai berkomentar dengan cepat, meledakkan seluruh bagian komentar. Ya ampun, itu Sarah! Dewi Sarah! Alice tersenyum kepada penonton ketika dia melihat bagian komentar meledak. Alice yakin rencananya untuk mengajak Sarah bergabung di streamnya pasti sukses. Baiklah teman-teman. Seperti yang kalian semua tahu, teman baikku di sini Sarah menjalin hubungan dengan David Lashley yang terkenal. Kata Alice. Saat dia berbicara, dia mengarahkan ponselnya ke tempat Sarah duduk dan melihatnya dari dekat. Kolom komentar kembali meledak saat mereka melihat Sarah di live streaming. Meskipun Alice cantik, dia tidak sebanding dengan Sarah yang menduduki peringkat kelima kecantikan di seluruh kampus. Meskipun Sarah dikenal luas oleh para pelajar karena sedang menjalin hubungan, bukan berarti dia tidak memiliki pengagum. Tindakan tunggal itu meningkatkan jumlah penonton dari 10.000 menjadi ke 20.000. Hari ini, temanku Sarah di sini telah memutuskan untuk melakukan sesi tanya jawab di siaran langsungku. Jika kamu mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Aku jamin dia akan menjawab semua pertanyaanmu, jadi silakan dan tanyakan. Dan pemirsaku yang terkasih, jangan lupa mengirim hadiah saat kamu bertanya. Alice mengumumkan sebelum mengedipkan mata ke kamera. Ya Tuhan Alice, kamu cantik sekali. Alice adalah dewiku. Alice, kamu yang terbaik. Ilophilis 213 baru saja menghadiahkan Alice sebuah pesawat luar angkasa. Sebuah pesawat luar angkasa bernilai sekitar $500, yang berarti seseorang telah memberi Alice $500 dan sesi tanya jawab belum dimulai. Terima kasih banyak Ilophilis 213 atas hadiahmu. Aku sangat menghargainya. Alice berkata dengan riang. Beberapa penggemar menghadiahkan Alice 5 mawar biru, dengan setiap mawar biru bernilai $100.
Hal ini meningkatkan keuntungannya dari streaming menjadi $1.000 dari $500. Alice menunggu beberapa detik untuk melihat apakah dia akan menerima lebih banyak hadiah, tetapi ketika dia tidak menerima, dia memutuskan untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Streaming berlanjut dan berjalan dengan sangat baik sampai seorang pemberi komentar mengajukan pertanyaan kepada Sarah. Begitu Sarah menemukan pertanyaan itu, ekspresi wajahnya berubah. Benarkah kamu menjalin hubungan dengan Darius Reed? Wajah Sarah mengernyit saat membaca komentar tersebut, namun itu hanya beberapa saat. Dia sedang siaran langsung jadi dia harus menjaga wajah cantiknya untuk menyenangkan para penggemarnya yang menonton siaran tersebut. Bagian komentar menjadi liar ketika mereka melihat pertanyaan itu. Apa maksudmu dengan itu? Tentu saja itu salah. Bagaimana Dewi kita bisa berkencan dengan petani itu? Maksudku, kenapa repot-repot bertanya? Lihat saja dia sekarang. Pacarnya, David, membelikannya tas edisi terbatas seharga $6.000. Kenapa dia mau berkencan dengan bisa dengan mudah bersama David? Sarah tersenyum melihat mereka berdebat di bagian komentar. Dia memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Karena mereka sudah membahasnya di bagian komentar, yang perlu dia lakukan hanyalah diam dan tersenyum. Namun ketika Darius melihat mantan pacarnya di siaran tersebut, melihat Sarah mengingatkannya pada hubungan mereka yang membuatnya sangat kesakitan. Dia tidak ingin mengingat hal menyakitkan apapun saat dia ingin pergi. Namun sebelum dia bisa pergi, sebuah komentar dengan namanya tertulis muncul di aliran. Maksudku betapa delusionalnya seseorang? Seseorang yang bahkan tidak mampu membeli makanan seharga $100 mengaku sedang menjalin hubungan dengan Sarah Jane, gadis cantik peringkat 5 di kampus, dan kalian semua bertanya apakah itu benar. Tenang kawan, itu hanya Darius Reed yang bermain dengan kalian semua. Darius awalnya bingung saat melihat komentar tersebut. Keingintahuan menguasai dirinya dan dia memutuskan untuk membaca seluruh komentar untuk melihat apa yang membawa namanya ke dalam percakapan. Setelah membaca komentar selama 10 menit, Darius menjadi marah. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihat matanya. Banyak sekali komentar fitnah tentang dirinya yang membuatnya begitu kesal. Beberapa orang menyebutnya pembohong dan oportunis yang hanya ingin memanfaatkan popularitas Sarah. Beberapa bahkan sampai menyebutnya manipulatif yang mengarang kebohongan untuk mendapat belas kasihan dari mahasiswa. Ketika Darius mengingat beberapa komentar jahat yang dia baca, kemarahannya melebihi batas kesabarannya. Marah, Darius memutuskan untuk terus menonton streaming tersebut. Andai saja orang-orang yang mengetik komentar itu tahu betapa berharganya dia sekarang, mereka akan melihat betapa bodohnya mereka. Sayangnya, ketidaktahuan adalah suatu kebahagiaan. Para penonton menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Sarah, termasuk pertanyaan tentang warna favoritnya, makanan favoritnya, tipe pria yang disukainya, dan pertanyaan lainnya sebelum sesi tanya jawab akhirnya berakhir. Alice melihat penonton masih belum puas dengan sesi tanya jawab dengan Sarah, oleh karena itu ia enggan mengakhiri streaming tersebut. Namun, Sarah sudah lelah menjawab pertanyaan, sehingga dia pasti tidak bisa memperpanjang sesi tanya jawab. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di benaknya. Bagaimana jika pemirsanya mempunyai kesempatan untuk berkencan dengannya atau Sarah? Bersemangat, Alice membuat pengumuman baru kepada pemirsanya. Apa kalian tidak ingin streamingku berakhir secepat ini, bukan? Tanya Alice. Bagian komentar meledak dengan balasan atas pertanyaannya. Tentu saja tidak. Mustahil. Kami ingin lebih. Silakan streaming lebih banyak. Alice tersenyum ketika dia melihat jawaban mereka terhadap pertanyaannya. Bagaimanapun juga, dia benar. Pemirsanya pasti tidak ingin streamingnya berakhir secepat ini. Jadi begini saja. Aku akan memperpanjang streamingku selama 30 menit lagi. Namun, bukan itu saja. Selama 30 menit itu, penggemar dengan hadiah terbanyak akan berkencan dengan salah satu wanita. Hadiah siaran ini. Hebat kan? Alice mengumumkan.
Kolom komentar meledak untuk kesekian kalinya malam itu. Perlu dicatat bahwa aliran ini sebagian besar dipenuhi oleh orang-orang yang tidak pernah berkencan dengan salah satu wanita paling cantik, jadi kesempatan ini seperti anugerah bagi mereka. Apakah dia nyata? Kencan dengan salah satu wanita cantik? Biarkan aku mengisi ulang akunku. Sarah terkejut dengan perubahan tak terduga yang dilakukan Alice pada sungai, tapi dia memutuskan untuk melanjutkannya. Tidak ada bedanya jika pemberi hadiah terbaik memilihnya untuk berkencan. Dia berkencan dengan salah satu pria terkaya di kampus, jadi mereka tidak bisa melakukan apapun yang mengancamnya meskipun dia menolak. Aku tahu beberapa dari kami, para penggemar, belum mengisi ulang akun kami, jadi untuk menjaga kompetisi tetap adil, aku akan memberi semua orang waktu tambahan 5 menit untuk mengisi ulang akun mereka sebelum kompetisi dimulai, jadi bersiaplah. Alice mengumumkan sebelum mengedipkan mata pada penggemarnya. Aku pasti akan menjadi orang yang mengajak Alice berkencan. Bermimpilah. Akulah yang akan mengajak Alice berkencan. Alice? Maaf, tapi aku akan mengajak Dewiku Sarah berkencan. Bagian komentar segera berubah menjadi medan pertempuran ketika beberapa orang saling bertarung dengan keyboard mereka. Alice menikmati reaksi yang dia dapatkan dari pemirsanya dan karena itu tidak melakukan tindakan untuk menghentikan mereka. Semakin banyak keterlibatan yang dia dapatkan dalam alirannya, semakin populer alirannya. Jumlah penonton, komentar, dan hadiah yang diterima semuanya dianggap sebagai keterlibatan. Akibatnya, jelas mengapa dia tidak melakukan intervensi. Ambisinya untuk menjadi top streamer dan menghasilkan cukup uang hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan semacam itu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya, tapi Alice merasa bahwa streamingnya hari ini akan menjadi hal yang sangat penting baginya. Darius tersenyum ketika dia melihat Alice sedang mengadakan kompetisi untuk membiarkan pemberi hadiah terbaik berkencan dengan salah satu wanita di universitas. Bukankah mereka bilang dia miskin? Dia akan menunjukkannya pada mereka. Bab ke-13.